Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya IND Fishing di sini ya. Kali ini kita kedatangan brand Indonesia, ini brand lokal. Yang ini tuh brandnya belum lama teman-teman rilis. Jadi ada brand dari Indonesia yaitu brand Zerok. Ini ikut-ikutan buat reel DC dan harganya itu gila banget teman-teman. Ini harganya cuma 500 ribuan cuy. Ini ya saya nggak tahu sih mau ngomong apa, soalnya kok saya nggak nyangka di 2025 reel DC itu bisa di harga 500 ribuan. Karena dulu itu kita ya tahu lah semuanya itu ya, reel DC itu harganya jutaan tuh, sampai 3 juta, sekian juta, bahkan sampai puluhan juta juga ada. Jadi kali ini di depan mata ini teman-teman, kita udah kedatangan reel DC itu harganya 500 ribuan. Kemarin kita juga sempat review, itu ada reel DC dari Starval DC, itu di range harga sekitar 800 ribuan. Cuman katanya untuk tipe DC-nya itu sama teman-teman. Jadi ada kayak Antono DC, kayak Starval DC itu, terus sama Zerok ini itu dia menggunakan sistem DC yang sama, yaitu Antono Buzzer. Jadi kita nggak perlu berlama-lama lah, kita coba langsung review saja ini seperti apa reelnya ya teman-teman ya. Jadi ini dia, ini ada penampakan kotak. Kali ini dari depan ada tulisan Zerok sama Zinc XDC. Ini udah jadi ciri khas ya. Untuk Zerok itu warnanya hijau stabilo, berlabelkan dop hitam. Terus di sebelah ini ada spesifikasinya teman-teman. Jadi modelnya dia cuma satu model aja, itu cuma di ukuran 150L dan gak ada yang lain. Terus dia udah pakai DC, terus sus ball bearing sama core balance axis, terus ada clickernya juga, sama ada seal bearing nih, protective bearing. Terus dia katanya sih udah carbon drag ya. Terus high gear performance. Terus dia ball bearingnya itu pakai 6+1 ball bearing. Dan di sini bisa kita lihat max dragnya dia di 5 kilo. Ya kita nggak usah lama-lama sih, kita langsung buka aja. Ini dia, kita coba buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dia teman-teman. Oke. Kita bisa lihat ini kotak, kita buang dulu. Oke, jadi ini dia teman-teman, ini penampakan dari Zerok DC ya, Zerok XDC, Zerok Zinc XDC lah, apa itu tadi. Nah ini dia ada Zinc XDC ya, ini Zerok. Jadi teman-teman, kita bahas satu persatu dulu. Kita lihat dari body ya, penampakan body. Jadi ini body dia terbuat dari karbon grafit. Ini pastinya karbon ringan ya. Nah, seperti ini. Di sebelah juga. Terus ini ada tension, dia tension pakai aluminium sepertinya untuk tension. Terus di star drag juga dia dilengkap pakai karbon grafit juga, dan sudah ada drag clicker ya. Nah. Terus untuk handle-nya sendiri dia pakai CNC aluminium seperti biasa. Terus dengan knop, ini knop tipe flat, dan bahannya bukan aluminium, ini bahannya kayak model plastik nilon gitu sih teman-teman. Nah, terus ini coba, ini biasanya seperti ini bukan di kayak boat ya. Ini kita belajar dari kesalahan aja sih, kita buka ini dicongkel teman-teman. Jadi bukan di kayak di boat gitu, bukan ya, ini dicongkel. Kita coba nah ini teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, dia dalamnya ada bautnya, jadi kita bisa custom ya, bisa ganti knop pakai Gomexus ataupun yang lain. Oke, pemasangannya udah gampang aja, kita langsung tekan gini dah bisa.
Terus dari depan, nah ini ada line gate, dia line gate berbentuk oval. Terus bahan line gate nya sendiri ini dia pakai keramik ya. Terus kita lihat dari belakang, mungkin dari belakang nih. Oke, teman-teman bisa lihat dari belakang dia berbentuk triangle nih, berbentuk segitiga mengkerucut ke belakang. Jadi ini line gate yang saya suka teman-teman. Jadi line gate seperti ini itu dia lebih memudahkan untuk ke long casan itu sendiri biasanya. Terus dia mencegah gesek-gesekan saat mainline-nya itu keluar. Jadi apa untuk PE yang keluar itu lebih beraturan daripada line gate yang dia dari sini sempit, dari sini sempit. Nah ini modelnya dia mengkerucut ya. Nah ini bagus ini. Ini salah satu yang terbaik line gate-nya seperti ini. Terus untuk tambar, ini tambarnya udah terlihat kokoh. Terus tadi di bagian tension udah, di bagian tension ada logo Xerox-nya ya teman-teman ya. Terus nah ini DC-nya itu ada di dalam sini. Terus ya ini seperti biasa. Jadi ini teman-teman, seperti biasa ini nggak ada parameternya. Jadi saya udah sempat cari informasi sih, bukan ini tidak ada parameternya, tapi dia lebih memudahkan untuk lemparan itu sendiri. Jadi kita nggak perlu setting lewat sini. Ini kita nggak perlu setting sih lewat sini. Jadi kita hanya setting di satu sisi aja teman-teman. Ini udah bisa menyesuaikan lemparan. Jadi tergantung lur teman-teman seperti apa, itu akan menyesuaikan kelongkesan teman-teman semua ya. Terus kita buka, ini bukanya kita gampang banget nih. Ini di bawah tinggal ke open aja. Terus ini agak lumayan susah, kalau nggak ada kuku nggak bisa dibuka ya. Nah ini dia. Nah ini yang saya sebutkan tadi. Jadi entah itu dari Starval DC ataupun Antono yang lain itu seperti apa. Nah ini sama aja. Ini Xerox juga masih sama, dia pakai Anatono buzzer. Ini suara zingnya pasti sama, tidak ada perbedaan. Yang membedakan adalah dari sistem yang lain yang dibuat oleh brand Xerox itu sendiri ya. Terus di sini kita bisa lihat ini spool reguler, ini medium ya. Jadi nanti saya akan sedikit bacakan line capacity-nya seperti apa. Dan ini bagusnya, nah ini saya suka nih. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini ada mencekung ke belakang. Jadi ini ada fungsinya teman-teman. Kita buka tension dulu sebentar. Jadi di tension di sini ini ada penahan apa dari soft spoolnya. Ini bentar, saya nggak ada buat ngambil nih. Jadi ini sangat memudahkan untuk pekerjaan tension itu sendiri. Biasanya kalau yang biasa itu dia di as spoolnya itu hanya dangkal datar aja. Itu ketika dari pembantu tensionnya ini sendiri dia berfungsi berputar ketemu, jadi fungsi tension itu tidak maksimal. Kalau seperti ini dia akan lebih maksimal karena ini yang ujung ini akan masuk dengan as spoolnya teman-teman. Jadi akan lebih membantu kinerja tension itu sendiri. Terus di sini kita bisa lihat ada silver bearing juga. Terus ini di sebelah ini pastinya ada magnet yang membantu untuk induksi bunyi DC-nya itu sendiri ya. Terus sudah kita pasang terlebih dahulu. Ini untuk berat dan yang lain-lain. Ini tidak terlalu, mungkin bisa saya rasa sama aja seperti Anatono Starval DC yang kemarin kita sempat review juga ya. Ini nggak jauh beda sih, cuma yang membedakan hanya brand saja. Ini dibuat dari brand lokal dan dengan harganya yang lebih murah. Oke, kita coba, tadi kita belum timbang spoolnya
Saya rasa spoolnya sama sih. Kemarin untuk berat spoolnya di 11. Ini kemungkinan sama ada di 11 gram juga. Ya. Bener, di 11 gram juga. Kalau kita timbang total, ntar kita pasang terlebih dahulu. Ini beratnya cuma di 147. Jadi ini termasuk rel yang sangat ringan. Terus untuk rasionya sendiri dia menggunakan rasio 72:1 ya. Ini wah, kita nggak ada patokan lagi ya. Ya intinya untuk satu putaran ini dia spoolnya itu berputar 7 kali. Seperti itulah ya teman-teman ya. Terus nah, ini yang saya sayangkan untuk handle-nya sendiri. Ini untuk ukuran 150 dia terlihat lebih kecil ya. Jadi kayak kurang gede aja. Jadi kurang gagah lah, kurang sangar intinya. Mungkin nanti bisa diganti dengan handle yang lebih bagus lagi teman-teman. Terus jadi ini tadi yang saya bilang. Ini untuk line capacity-nya ya. Nah, ini teman-teman sendiri bisa lihat kalau dia pakai PE 0,8 untuk yang berdiameter 0,149 mili itu bisa muat 160 meter dan teman-teman bisa baca sendiri lah semuanya. Itu seperti ini. Jadi kita nggak akan bongkar ini teman-teman. Nanti kita akan langsung tes uji coba aja untuk lemparannya gimana, feelingnya gimana, dan lain-lain lah. Intinya kita cuma review fisik saja seperti apa, karena saya rasa untuk dari Anatono Star Valdisit ataupun produk-produk yang lain yang masih pakai Anatono buzzer dengan harga yang selisihnya tidak jauh beda, itu saya rasa dalemannya itu enggak terlalu jauh beda ya. Kalau bisa saya tebak sih ini hanya reel yang harganya di 200 ataupun 300 ribuan yang dikasih modul DC, udah gitu aja. Jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk teman-teman semua intinya jangan skip videonya terlebih dahulu. Habis ini kita akan langsung tes feel. Oke teman-teman semua, kita mau coba langsung tes untuk sistem pengeringan, untuk DC nya seperti apa, feeling lemparannya seperti apa. Kita coba apakah lebih baik daripada reel yang kemarin sempat rilis sebelum ini juga ya, karena ini termasuk reel DC murah yang rilis terakhir nih, paling akhir dan paling murah. Ini harganya cuma 500 ribuan. Jadi ya intinya 500 ribuan cuy. 2025 nih bisa beli apa, kita bisa beli reel zing bunyi zing itu cuma di harga 500 ribuan. Jadi kita mau coba feeling lemparan, kita nggak usah tes kelongkesan ataupun seperti apa. Kita coba di spot-spot yang lemparan agak susah, itu untuk feeling lemparannya seperti apa. Karena yang jelas kalau tackle teman-teman mumpuni sesuai untuk dari reel, dari umpan, dari joran itu sesuai semua, itu yang jelas teman-teman pasti bisa longkes ya. Nah, seperti itu. Yang jelas semua tergantung dari teman-teman sendiri. Ini kita mau coba tes feel. Ini yang penting kita tensionnya mungkin kayaknya ini kekencengan. Kita setel sampai backlash, kita tambah lagi. Kita timbang umpan dulu. Nah ini udah, kita coba lemparan pertama. Wis, tidak ada backlash, aman, tapi umpan nyangkut. Aduh. Oke, ini boleh kita belum dulu.
kita benerin software dulu. Ini lemparan pertama, feelingnya lebih enak daripada Anatono Starval DC kemarin. Untuk sistem DC ya sama pakai sistem Anatono buzzer, tapi untuk untuk rel itu sendiri seperti apa fungsinya tetap ditentukan dari sebuah produk ya. Ini mungkin saya rasa karena ini lebih enak karena dia line guide-nya sudah dimodifikasi dari Xerox. Nah, ini yang saya bilang dari pas saya lihat pertama, untuk line guide-nya dia ini memudahkan untuk long cast. Jadi teman-teman lempar nggak pakai tenaga ataupun lempar nyantai aja lah. Nah, itu dia udah bisa enak banget teman-teman. Kita coba lagi ya. Tuh. Itu seperti itu. Bener, ini feeling lemparannya lebih enak, lebih semut. Tuh. Lebih enak, lebih semut untuk feel. Kalau teman-teman mau coba, linknya sudah saya taruh di deskripsi. Nanti barangkali teman-teman mau beli. Ini beneran teman-teman, ini lebih enak, ini lebih smooth karena dia untuk lemparan nyantai juga ini lebih berfungsi dengan baik. Oke, jadi kesimpulannya, mungkin untuk kesimpulannya, untuk sebuah DC ini berfungsi dengan baik. Terus untuk dari segi kesemutan, ini semut, ini termasuk semut teman-teman, ini enak banget. Hanya saja, ini untuk ukuran 150 dia handle-nya terlalu kecil menurut saya. Jadi kalau saya lihat di sini ini kurang pas aja lah untuk feelingnya. Dia handle-nya terlalu kecil. Mungkin bisa di custom menggunakan Gomexus ataupun handle-handle yang lebih murah kayak Daido DSP, itu juga udah cakep banget. Kalau untuk overall ini cakep. Cakep, mantep. Bisa long cast. Aduh. Ini enak banget teman-teman buat lempar-lemparan enak. Yang penting itu tadi, lur piranti teman-teman semua sesuai ya. Oke, mungkin segitu aja dari saya untuk review reel di sini. Nanti kita akan review reel yang lebih menarik lagi ya. Jadi mungkin sekian dari saya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Xerox Zing XDC, mantap.